Tidur mas. Itu kan pergi ya. Pasang berapa? Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan sahabat tani. Tentu ini lebih spesial lagi untuk petani milenial yang ada di Kabupaten Semarang khususnya. Nah, pagi ini saya berada di daerah Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Di belakang saya ada satu tempat greenhouse dengan luasan berapa ini, Mas? Kalau luasan greenhouse itu kalau luasan kurang tahu ya, Pak. Cuman untuk kapasitas ini bisa masuk sekitar hampir 2000. 2000 Ya, 2000 tanaman melon. Berarti ada kurang lebihnya 450-an meter persegi. Gaya ini. Oke, jadi apa Mas, persyaratan untuk setiap 1 meter berapa pohon itu ada enggak? Kalau pastinya nggak ada sih, Pak. Oke, Cuman standarnya paling nggak jarak antar tanam itu 50 cm. oke, Lubang tanam ya. oke. Terus Berarti jarak antar polybag satu dengan yang lain, maksudnya di tengahnya ada jalan, oke. itu sekitar 75 cm. Oke, berarti per 1 meter persegi ada berapa pohon? Kurang lebih sekitar 6 lah. 6 ya. Ini Kurang lebih untuk 6. menggunakan media polybag. polybag. Ya. Nah, ada juga hidroponik yang menggunakan apa Mas? Pipa paralon bisa. Air itu ya? Ya, Nah, ya. itu ukurannya sama atau berbeda? Kalau pakai pipa malah kadang lebih rapat, Pak. Kadang, Lebih rapat. Ya, kadang Oke. ada yang 40. 1 meter? Enggak, jarak tanamnya 40 cm. Kalau kita bandingkan 1 meter dengan pipa paralon, Ya. 1 meter dengan media kokopit, ini berapa? Kokopit tadi hanya berapa? Kurang lebih 6. 6 pohon. Kalau pipa bisa 10. Jadi sebenarnya lebih banyak ketika kita menggunakan. Ya. Sahabat desa, sahabat kreasi, tanaman melon hidroponik di Kabupaten Semarang ini masih menjadi satu tren karena di samping tempatnya yang bersih, terus mengatur kapan mau panen, kapan mau tanam ini juga bisa kita atur. Ya. Ini sangat menarik juga bagi anak-anak muda Betul. di Indonesia dengan tren petani milenial. Nah, ini harapannya menanam melon hidroponik menjadi satu edukasi memang agak dikhususkan untuk anak-anak muda. Nah, Mas, di Kabupaten Semarang ini sudah berapa banyak, Mas, greenhouse untuk tanaman melon hidroponik? Kalau di Kabupaten Semarang sendiri, populasi greenhouse itu masih kecil, Pak. Oke. Jadi emang kabupaten baru grow up untuk petani milenial itu mungkin sekitar 8 atau 9 greenhouse seperti itu. Di Kabupaten Semarang? Di Kabupaten Semarang. Oke, mungkin untuk pembanding kalau di Kabupaten Purworejo misalnya, ini ada berapa banyak? Kalau Kabupaten Purworejo kurang lebih yang saya pegang itu hampir 40 greenhouse. Wah, ukuran greenhouse-nya berapa tuh, Mas? Paling kecil dan paling besar? Paling kecil kapasitas 500 tanaman. Kalau yang paling besar yang saya pegang itu sekitar 7.000. 7.000? Iya. Wow. Sekitar 7.000 tanaman. Kapasitas 7.000. Oke. Nah, ini mungkin untuk Kabupaten Semarang memang perlu diedukasi lagi. Perlu ya, Mas ya? Sangat perlu. Nah, harapannya menjadi satu stimulus bagi anak muda ya. Karena bicara tentang melon hidroponik ini tidak hanya semata-mata
budidaya menghasilkan produk melon, tetapi ada nilai edukasi yang ingin kita sampaikan. Nah, Mas, sejauh ini Mas, bicara tentang greenhouse melon hidroponik, ini pelaku-pelakunya itu usia berapa rata-rata? Kalau yang saya ketemui, rata-rata itu antara umur 25 sampai 35 tahun. Memang muda gitu ya? Iya. Oke. Dari mereka yang muda itu, rata-rata mereka itu pemula atau sudah profesional, Mas? Kalau sebagian besar sudah profesional. Begitu. Sebagian masih ada yang emang benar-benar pemula. Gitu ya? Iya. Nah, satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang edukasi. Jadi ada real tempatnya, kemudian ada real bagaimana pemeliharaan penanaman, termasuk ini tentang formulasi pupuk dan seterusnya. Nah, menjadi menarik ketika di satu tempat ini ada greenhouse yang memang spesial untuk budidaya melon hidroponik. Artinya menjadi daya tarik anak muda itu untuk datang. Nah, betul. Dengan seperti itu tentu ini akan menambah tumbuh lagi greenhouse baru ya. Anak-anak muda baru, greenhouse baru. Nah, ini cara ini sudah dilakukan belum seperti itu? Kalau sekarang karena zamannya sosial media ya Pak. Oke. Jadi sebagian besar itu mainnya lewat sosial media. Tapi berarti sudah ya? Sudah. Oke. Jadi sebagian ada yang punya konten-konten pribadi. Oke. Jadi kebetulan beberapa greenhouse yang saya pegang itu memang dikhususkan untuk wisata petik melon. Nah, ini menarik sekali. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat tani, dan khusus spesial bagi tani muda milenial. Bicara tentang desa dengan lahan yang begitu luasnya. Saya sebut luas karena tidak sebanding dengan lahan yang ada di kota. Desa itu begitu luasnya. Ada 75.000 lebih desa yang ada di Nusantara ini. Kita bicara Kabupaten Semarang dulu. Dengan lahan luas, kemudian ada potensi anak mudanya dengan SDM-nya, kemudian ada potensi pengembangan pertanian ketahanan pangan melalui greenhouse melon hidroponik. Ini menjadi satu hal yang menarik, apalagi ketika di tempat-tempat tertentu masih jarang ditemukan. Betul. Maka selain berproduksi, maka sebagai tempat edukasi. Nah, bicara tentang edukasi berarti kita akan mengangkat sebuah nilai wisatawan dari wisata, begitu ya? Iya. Nah, Mas, seberapa banyak nih ketika produksinya katakan kita menghasilkan 100 juta nih, kemudian ditambah ada wisata, ini mengganggukah 100 juta atau 100 juta ini akan bertambah karena dengan eduwisata? Kalau pengalaman saya dengan adanya wisata petik melon itu harganya jauh lebih tinggi untuk produknya. Ya, produknya. Dari pengalaman yang saya pernah temuin untuk wisata petik melon itu harganya jauh lebih tinggi. Misal dalam 1 kilo untuk buah melon, itu kalau wisata petik melon biasanya mereka buka harga di angka 30 sampai 45.000 per kilo. Itu ya? Iya. Uang ya tuku Mas. Banyak. Terbukti dengan adanya banyak greenhouse baru dan variasi melon yang terus digonta-ganti sehingga menarik banyak wisata. Berarti dari sisi produktivitas itu jelas mendongkrak karena nilainya. Iya, betul. Nah, sekarang apakah ini berjalan kontinu, Mas? Kalau berjalan kontinu, cuman setiap periode pasti ada tantangan, pasti ada kendala, kadang bisa bahkan sampai gagal panen, pahit-pahitnya. Kalau semisal itu produksinya itu banyak karena tanamannya banyak, ya. Nah mereka biasanya buah melon ini dilarikan kemana, Mas? Rata-rata mereka udah punya broker sendiri-sendiri. Jadi ada yang sebagian kirim ke Tasik, ada yang ke Bandung, ada yang sampai ke Jakarta juga. Jadi sudah punya segmen pasar sendiri. Iya. Nggak khawatir ketika panen massal nggak laku gitu, nggak khawatir ya? Nggak khawatir. Untuk hidroponik. Iya. Karena baru saja kita dengar
harga melon ini anjlok total. Itu melon yang apa, Mas? Itu yang hamparan. Oke, yang hamparan. konvensional Ya, ya. konvensional. Kalau yang hidroponik masih eksis. Masih eksis. Dan cenderung harganya stabil. Stabil ya. Iya. Oke, sahabat desa, perlu kita kaji lebih dalam ketika kita bicara melon dan potensi desa. Karena setiap desa memiliki beberapa potensi yang ada, tetapi lebih keren lagi ketika greenhouse melon juga ada di setiap desa. Artinya menjadi satu paket. Misalnya nih, sebuah desa memiliki sebuah peternakan kambing, memiliki pembibitan atau budidaya alpukat atau durian lokal, kemudian ditambah dengan greenhouse melon, ini sudah menjadi satu paket ekowisata yang bisa kita jual. Nah, ada nggak Mas dari beberapa desa di Kabupaten Semarang yang sudah melakukan itu? Kalau di Kabupaten Semarang sendiri, kalau konsep ekowisata si wisata itu baru yang sudah berjalan baru satu tempat, Pak. Di mana? Di Jambu. Jambu ya. Oke. Itu mereka sudah mulai kunjungan anak TK, kunjungan dari SMA, baik ibu-ibu dasawisma itu mereka juga selain panen, mereka juga belajar gimana cara samai, gimana cara pindah tanam. Itu perlahan mereka sudah mulai gerak dari tingkat desa. Jambu ini kecamatan loh Mas. Desanya Kecamatan. bisa disebutkan. Oh iya, Desa Kuarasan, Pak. Oh, Kalangan itu. Kalangan. Oke. Sementara baru di situ kalau di Kabupaten Semarang. Oke. Jadi ini menjadi sebuah literasi dan bisa dibuka di konten Budi Prasetyawan Official tempo lalu di Desa Warasan ya. Kuarasan. Dusunnya Kalangan, Jambu. Ini panen bersama yang ketika itu dihadiri oleh siapa Mas? Wakil kepala dinas. Oke ya, dari Kabupaten Semarang. Nah, ini menarik karena warga desa ikut berpartisipasi dan menjadi media untuk memblow up sebuah kegiatan greenhouse melon hidroponik. Nah, untuk di Kabupaten selain Semarang, Mas, ada nggak ini yang benar-benar sudah rutin menjadi tempat edukasi wisata melon ini? Kalau yang pernah saya kunjungi selain Semarang itu ada Purworejo, kemudian Kebumen, Cilacap, Banyumas. Purworejo mana? Spesifik tunjukkan desa dan. Kalau Purworejo lebih ke desa Brenggong ya, ke kecamatan Purworejo, kemudian ada di Pucak Agung, itu kecamatan Gebang. Kemudian kalau di Kebumen ada di kecamatan Mirit, khususnya desa Wiromartan. Jadi di Purworejo sepertinya udah banyak nih ya. Banyak. Tadi kita sudah bincang-bincang terkait dengan potensial desa, kemudian paket wisata desa, kemudian dengan melon hidroponik. Nah, sekarang kita spesifik Mas, untuk proses penanaman dengan cara polybag kokopit, bisa diceritakan dari awal Mas? Yang pertama kita menyiapkan media, terutama kokopit. Kalau kita mau pakai kokopit, ukuran polybagnya berapa itu? Kalau biasanya rata-rata para petani itu pakai ukuran 40 kali 40. 40 kali 40, Yang pertama kita siapkan media. Setelah itu kita sterilisasi untuk menghilangkan tanin yang terkandung di kokopitnya. Cara sterilisasinya gimana Mas? Bisa direndam di seperti kolam air itu kurang lebih sampai 1 bulan biar benar-benar steril dan nanti bisa hasilnya maksimal. Direndam sampai 1 bulan ya? Iya. Jadi kokopit itu nggak ono campuran lain, kokopit murni? Murni kokopit. Oke, lanjut. Setelah itu kita siapkan media dan tentunya sistem irigasi yang sudah terintegrasi. Namanya apa Nes? Pakai apa? Pipa-pipa ini? Infus ini? Pakai irigasi tetes. Tetes ya. Oke. Terus untuk bibit sendiri kapan disemai, kapan ditanam? Kalau bibit biasanya ketika media sudah siap, kita baru menyemai. Dan setelah itu proses sterilisasi di sekeliling greenhouse.
untuk meminimalisir ada jamur, penyakit, patogen, sehingga ketika nanti pindah tanam di dalam greenhouse itu benar-benar steril. Steril sekitaran greenhouse itu gimana Mas caranya? Pertama bisa penyemprotan insektisida, bakterisida maupun fungisida. Ada juga pengalaman yang pakai fogging. Fogging. Ya, di fogging. Oke. Untuk nyamuk atau untuk atau hama? Hama. Oh, cuma caranya fogging gitu. Iya, caranya fogging. Oke. Karena dengan pengasapan kan jauh lebih merata. Oke. Kemudian mulai tanam bibit tadi itu setelah berapa hari bisa ditanam? Kurang lebih daun sejati udah tumbuh atau umur sekitar 9 sampai 10 hari setelah semai. Daun sejati. Iya. Maksudnya daun yang apa itu? Daun sejati itu paling enggak daun yang ketiga udah mulai tumbuh. Oke. Tumbuh daun ketiga. Ya. Daun sejati. Kalau baru 2 daun belum sejati berarti ya? Belum. Apalagi 1. Oke. Nah, kemudian setelah tanam, ini proses perawatannya apa aja? Media perlu diapain gitu? Kalau pakai sistem irigasi vertigasi, itu biasanya pakai racikan Abimik melalui air tadi, irigasi tadi. Iya. Berarti media nih sama sekali nggak dikasih apapun ya? Enggak. Hanya nutrisi melalui infus. Iya. Umur 1 minggu katakan. Perlakuan seperti apa? Kemudian tumbuhnya seperti apa? Kalau dari misal umur kan tanaman dibagi 2 fase. Yang pertama fase generatif, yang kedua fase vegetatif, yang kedua baru generatif. Vegetatif itu pertumbuhan, generatif itu perkembangbiakan. Wong yo ngono ya? Iya, Jadi kalau belum umur Jadi generatif dulu. ya, betul. Ya. Kalau dipaksakan jadi lebih baik ya rapi. Sama Ya. buah seperti itu. Sama. Oke, lanjut, Pak. Untuk fase vegetatif sendiri itu rata-rata atau pengalaman para petani itu nutrisi atau kandungan atau ppm-nya itu di kisaran di angka 800 sampai 1000 ppm. 800 sampai 900 ppm. ppm. Itu untuk umur kurang dari 1 minggu. Oke, kurang terus Ya, setelah itu baru naik secara bertahap sampai di fase generatif kurang lebih di 1200-an. gitu ya. Ya, masuk fase generatif Generatif itu umur berapa? kurang lebih sekitar 25 HST. Ya, Jadi 3 minggu ya. ya kurang lebih 3 minggu. Oke, setelah itu sudah mulai tumbuh. Guys, namanya pentil, guys. Ada nama lain enggak? Mungkin bakal buah lah. Biar. Oke. dikat sing ngono-ngono. Nah, ini umur 3 minggu itu sudah mulai tumbuh buah. Mulai tumbuh bunga ya. Bunga dulu ya, dulu, sebelum iya. jadi pentil ya. Bunga dulu. Mulai bunga itu sekitar 18 hari. Oke. Mulai tumbuh bunga. Oke. Dan biasanya yang lebih cepat itu bunga jantan dulu. Oke. Bunga jantan tumbuh nanti baru Disusul betina. Berarti di umur 18 hari ya sampai umur 2. Nah, ketika tumbuh bunga jantan dan tumbuh betina ini kan kita perlu polinasi. ya betul. Berapa hari nih maksimal dari bunga jantan ini efektif, produktif untuk diusek-usekan di betina? Usek-usekan. Polinasi itu diusek-usekan, guys. Kalau polinasi itu kurang lebih ya bunganya udah benar-benar mekar. Oke, sehari berarti ya? Ya, sehari mekar dan waktunya kalau bisa itu di pagi hari. Kurang lebih di jam 7 sampai jam 10. Itu benar-benar efektif dan hasilnya benar-benar bisa maksimal. Oke, ini bagi pemula ini penting sekali. Jadi bunga jantan 1 hari ya. 1 hari itu misalnya kuncupnya kemarin sore. Ya. Paginya itu sudah harus Mekar ya. dikawinkan dengan betina. Ya. Nah, kalau misalnya kelewat, Mas,
Karena kan bunga jantan itu nggak cuma satu. Oh gitu. Iya. Cari yang intinya yang masih mekar. Ya, Kalau wis mingkup nggak iso. nggak bisa. Oke, nih. Karena bagi yang pemula kadang ini mungkin waktunya nggak cukup. Ya. Kalau 1000 pohon bisa bayangin ya, ngawin ke 1000 pohon ini kan juga butuh teknik, Ya. cara. Nah, itu pun bisa dipelajari. Nah, kemudian Mas, mulai berbuah ini biasanya kita ambil dari daun yang keberapa atau tinggi keberapa, karena kebanyakan kalau kita lihat kan hanya ketinggian berapa nih, 40 cm yang dibuahkan. Itu bagaimana caranya? Itu kalau buah biasanya bakal buah betina itu mulai ada di cabang 4 sampai 12 ke atas. 4 sampai 12 ke atas. nah, Untuk yang paling istilahnya kita nyari kemanisan dan bobot yang bisa maksimal, Oke. itu di sekitar cabang 7, 8, 9. nah berarti kira-kira 40 cm itu. Ya, Tapi kalau gini, enggak Mas. dihitung, Nah, dihitung hitung. daunnya. Oh Ya. gitu. Jadi biar roto dia. Ya, Buahnya gandul roto. Tapi saya pernah lihat gini Mas, buahnya itu di atas semua Mas, digandulnya tapi di atas, akhirnya gandulnya tergantung di para-para. Itu bisa juga. bisa. Jadi menurut selera sebenarnya ya. Ya, cuman nanti umurnya jauh lebih panjang lagi. Kalau Oh, buahnya di begitu. atas. Karena Ya. jauh ya, dari akar. ya. Selain itu juga nanti kemanisannya juga bisa Berbeda. berkurang. Oke. Nah, Mas, di antara proses yang memang harus maraton ini kan proses polinasi. Ya. Karena ketika banyak pohon, waktu polinasi juga hanya 1 hari. Kita mencari bunga jantan dan betina yang sama-sama segar. Nah, ini bisa dibuat pelajaran bagi teman-teman. Proses polinasi ini juga diambil dari pejantan dan betina yang segar. Menungso yang ngono ya. Kalau nggak segar kita ayo ora dadi. Rumakno guys. Nah, terus perawatan apa saja Mas? Selain itu Mas. Untuk perawatan yang terutama adalah nutrisi ya. Oke. Nutrisi. Jadi nutrisi itu dari awal vegetatif itu naik bertahap. Biasanya petani itu setiap kali atau setiap 7 hari sekali itu ppm-nya naik 100. Setiap 7 hari, Ya, seminggu sekali ya ppm-nya naikkan dinaikkan 100. Oke, terus nanti maksimalnya di usia berapa hari dan maksimalnya berapa ppm untuk nutrisi? Karena umur melon berbeda-beda ya. Hah? Rata-rata itu ketika memasuki waktu panen, bisa dibilang 7 hari sebelum panen, itu biasanya stuck di 1800. 1800 ppm. Iya, Ini biasanya normalnya standarnya berapa hari nih? Di hari kurang lebih kalau di umur melon 65, berarti kita stuck mulai sekitar 55 hari lah. Kita stuck di 1800. Oke. Cuma nanti kan setiap melon mempunyai karakter sendiri-sendiri lah ya. Kadang ada yang kuat di 1800, ada juga yang tidak kuat di 1800. Tidak kuatnya indikasinya apa? Buah pecah, cracking. Meletek. Ya. Oh, Atau bisa bahasa Jawa ini meletek. Jadi meletek itu atau buah pecah itu memang karena ppm-nya ketinggian Iya. atau memang karakter buahnya tidak harus dengan ppm yang standar tadi gitu, Bu? Iya. Oke. Karena ada karakter yang memang dia melonnya pengennya ppm tinggi. Oke. Ada juga yang dikasih tinggi nggak bisa. Tetapi begini Mas, jenis melon Apollo nih, Ya. bisa dipastikan ppm tertinggi berapa di hari keberapa? Mungkin Mas Agus bisa. Di sini kan masih manual ya Mas. Jadi kita karena ini dibudidayakan masih pakai tanah yang dengan mulsa Pak. Oh, yang kemarin, yang ini belum. Karena emang ini kita belajar, kita mau ke basicnya dulu. Bahwa basic bertani itu tidak harus di hidroponik, tidak harus vertigasi pakai kokopit, cuman kita pakai tanah pun bisa. Nah, contohnya seperti ini, Apollo kita budidaya pakai tanah dengan mulsa. Itu waktu itu kita pengocoran Pak, dikocor.
Dengan dosis kira-kira waktu itu kita ambil gelas blimbing istilahnya, atau 200 cc kali ya Mas ya. Iya, Sekali masuk nutrisi seperti itu. Cuman waktu itu memang nutrisi kita bagi hanya di seminggu 2 atau 3 kali sesuai pertumbuhannya saja. Oke, sedikit perlakuan yang di media tanah memakai mulsa. Ini jumlah harinya panen sama enggak? Sama, Perlakuannya sama enggak? sama, Nutrisi hampir sama. lebih besar atau sama? Lo ini karena ini trial uji coba saja ya Pak ya. Oke. Kemarin ini dipakai untuk lebih sedikit dibanding nutrisi yang untuk fertigasi kokopit. Tapi Karena kalau saya lihat kan nggak ada satupun yang pecah malahan ya. nah, karena pada dasarnya di mulsa sendiri kan sudah ada pupuk dasar kita. Oke, kita kemarin ada pupuk kandang. Nah, berarti bisa untuk eksperimen ke depan sebenarnya memakai tanah dengan mulsa itu juga Bisa. bagus. Gitu ya, bisa ya Mas ya? Bisa. Karena saya lihat nggak ada pecah, rasanya juga manis. Di 15 break. Nah, kenapa nggak pakai tanah aja dikembangin? Ya, karena pertimbangan mungkin owner ya, pertimbangan owner karena nilai estetikanya Pak. Karena rencana nanti ini untuk open farm, untuk edukasi anak-anak juga. Oke. Sedikit menambahkan juga, Oke. kalau pakai istilahnya tanah atau ke soil langsung, nanti di proses sterilisasi kita lebih ribet, lebih banyak. Setelahnya Iya. kedua. Oke. Karena kita harus Mengganti. bongkar. Bongkar ulang. Oh, gitu. Karena kan akarnya tertinggal di dalam. Kalau nggak diambil, nanti bisa menyebabkan busuk batang, penyakit, dan jamur juga tertinggal di dalamnya juga. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat edukasi. Nah, ini tadi sudah kita kupas terkait greenhouse melon hidroponik, paket edu wisata desa, kemudian barusan kita kupas terkait bagaimana pemeliharaan budidaya melon. Ada lagi yang mau disampaikan terkait budidaya melon hidroponik? Yang penting teman-teman yang milenial jangan takut untuk mencoba. Oke, sik Mas, jangan takut mencoba, pakai modal enggak itu? Modal pasti. Oke. Kalau modal pasti. Nah, ini mungkin bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Semarang. Modal sudah ada melalui dana desa. Ya. Jadi alangkah baiknya memang semua desa memiliki greenhouse untuk edukasi, setidaknya untuk anak-anak muda sekitaran. Bagaimana budidaya melon. Ketika ini menarik dan ini berhasil, pasti muncul sebuah paket eduwisata yang dimiliki oleh desa dengan cara greenhouse ini menjadi mungkin utama yang akan kita jual, tetapi potensial lainnya yang sudah ada di desa-desa itu kita poles menjadi sebuah tempat edu wisata baru. Jadilah paket edu wisata. Nah, dari Mas Agus, Kabupaten Semarang, apa yang potensial bisa dikembangkan terkait greenhouse melon hidroponik? Terkait melon greenhouse untuk di Kabupaten Semarang, kita sebenarnya pasarnya terbuka lebar Pak. Memang dari beberapa toko atau retail itu sudah ada permintaan. Jadi kalau untuk teman-teman pemuda, teman-teman milenial kalau mau coba sebenarnya itu market masih terbuka luas. Oke. Baik yang jenis golden atau jenis yang lain. Oke, terakhir Mas Agus, kapan anak-anak muda petani milenial Kabupaten Semarang bisa belajar tentang bertani melon hidroponik dalam greenhouse, dan di mana di Kabupaten Semarang ini ada untuk literasi, Mas? Kalau untuk di Kabupaten Semarang sebenarnya selain di sini kita juga ada di Kuarasan, Jambu Pak. Di Jambu. Terus nanti kalau teman-teman juga berkenan untuk datang bisa ke Suruh. Suruh juga ada. Suruh juga ada. Itu baru 3 itu sih Pak yang terbuka untuk edukasinya. Di Delik juga ada, tetapi baru trial. Oke, sahabat desa, terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi sebuah literasi, menjadi sebuah edukasi untuk kita bersama menciptakan sebuah ketahanan pangan, kewirausahaan, dan menumbuh kembangkan semangat petani
petani milenial.